Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sama-sama percaya terhadap hal-hal yang bersifat ilmiah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tema membaca dengan hati bagian kedua. Kemarin saya membuat atau mengambil contoh yaitu pohon yang bisa kita ambil itibarnya, pelajarannya adalah contohlah pohon yang baik memberi manfaat kepada manusia tanpa berharap imbalan apa-apa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh yaitu air dan ikan. Nah, ada apa pelajaran yang bisa kita ambil pada air dan ikan itu? Banyak sekali. Di antaranya adalah air tidak butuh ikan, tetapi ikanlah yang butuh air. Ini sama halnya dengan manusia terhadap Tuhan atau Allah atau Gusti Allah, Pangeran. Tuhan tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang butuh Tuhan. Nah, begitu juga ikan. Ikan yang butuh air, tapi air tidak butuh ikan. Itu. Jadi kalau saya berpuasa, beribadah, yang macam-macam bentuknya ketaatan itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh, tapi saya yang membutuhkan Allah. Nah, itu diantaranya ya, karena pasti akan banyak yang beranggapan ibadah itu untuk memenuhi kebutuhan Allah, sehingga orang yang tidak beribadah akhirnya direndah-rendahkan, dikata-katakan yang negatif, yang saya nggak sampai hati untuk menyampaikan di kesempatan ini. Itulah penyakit orang yang beranggapan, penyakit saya juga waktu dulu, waktu masih beranggapan bahwa Tuhan butuh ibadah saya. Tidak, karena seperti halnya air tidak membutuhkan ikan. Itu yang pertama. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil ya. Saudaraku bisa lihat ya, di dalam akuarium yang sederhana yang saya punya ini bisa dibaca ya. Lihat, ada ikan di situ. Ada ikan. Coba baca dalam ikan itu. Dari sekian banyak ikan tidak ada satupun yang sama. Ya. Dan tidak ada satu ikan pun yang pernah minta dihidupkan jadi ikan yang mungkin ekornya panjang, warna kuning, warna pink, oranye. Ya. Tidak ada yang pernah minta dihidupkan yang berwarna-warni. Tidak ada. Semua ikan hidup bukan atas kehendaknya. Ini pelajarannya adalah manusia itu juga tidak ada satu orang pun yang sama. Kembar pun tetap beda. Ini artinya adalah manusia itu juga sama-sama tidak pernah minta dihidupkan. Ya. Jadi hidup ini bukan kehendak manusia. Maka tidak sepantasnya kita merendahkan yang lain. Ini akhlak mulia kalau kita bisa dalam hati pun jangan merendahkan orang lain. Pelajaran berikutnya adalah tuh, ikan itu hidup
tergantung air. Tapi air ada tidak tergantung ikan. Manusia juga hidup bergantung Tuhan, tapi Tuhan tidak bergantung manusia. Ikan sekian banyaknya ini rukun. Sebab kalau ada yang satu pun yang nakal, itu saya ambil, saya pisahkan, atau kalau perlu digoreng malah. Nah, begitu juga manusia. Kalau ada manusia di muka bumi ini, tidak hanya di negara kita, di negara lain pun, kalau ada yang nakal dengan yang lain pasti tangkap polisi, penjara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau ikan ini saya tanya, misalnya saya tanya, "Hai ikan, air ada di mana?" Pasti ikan akan menjawab, andaikan bisa ya, "Saya ada di dalam air." Terus, "Hai ikan, dekat apa jauh air denganmu?" Pasti andaikan dia bisa menjawab jawaban yang paling tepat, air lebih dekat di urat leher saya. Nah, semua ikan akan ngomong seperti itu. Nah, hai ikan, sebetulnya air ada berapa? Karena semua ikan bilang air lebih dekat dari urat leher saya. Kalau semua ikan menjawab, berarti seolah-olah air banyak. Tidak cuma satu, bukan begitu. Kalau ditanya, hai ikan, air ada berapa? Dia jawab, satu kesatuan. Hai ikan, tadi kamu mengatakan ikan lebih dekat dari urat lehermu. Apakah di benua Afrika, Amerika ada air? Pasti dia tetap jawab, air berada di mana-mana, tapi semua ikan ada di dalam air. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil ya, dengan membaca ayat kauniyah ini namanya. Ayat kauniyah itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi tersebar dalam alam semesta ini. Nah, oleh karena itu para saudara-saudaraku, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu satu antara lain, jangan pernah beranggapan Tuhan butuh kita, karena kita yang butuh Tuhan. Jangan pernah beranggapan Allah jauh dari kita, karena Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dan jangan pernah Tuhan ada di dalam hati kita, karena nanti pengertiannya Tuhan seolah-olah banyak karena ada di dalam hati setiap orang. Bukan, justru kita ada di dalam Tuhan. Kita ini ada dalam zat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka saudaraku, kita tidak usah terlalu pusing mikirin Tuhan itu di mana, siapa, lagi ngapain, tidak perlu. Tapi yang paling perlu adalah apa perintah Tuhan kepada manusia. Perintah Tuhan kepada manusia kalau bisa diambil dalam hadis Nabi itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa saja yang di muka bumi, niscaya menyayangimu siapa yang di langit. Ini yang harus kita utamakan. Tidak perlu kita mikirin Tuhan di mana, siapa, lagi ngapain sekarang. Tidak perlu. Yang kita perlukan justru ketaatan kita, karena hakikatnya juga untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Atau bisa juga diambil dari kitab Lukas 6 ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Itu juga bisa kita jadikan pelajaran. Atau di kitab Imamat 19 ayat 18 bisa.
Di sana kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa, mana aja. Yang penting ya, kita bukan mengurusi Tuhan, tapi yang penting adalah kita mengurusi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, tidak membenci orang lain, bahkan terhadap orang yang benci terhadap kita pun tetap kita sayang. Hidup kita tidak akan rugi, tapi kita akan menjadi orang yang sedikit, akan menjadi orang yang bersyukur, dan sudah ditetapkan oleh Allah sampai kiamat datang, memang orang bersyukur itu hanya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga dengan membaca dengan hati bagian kedua ini, kita menjadi orang yang sedikit, menjadi orang yang bersyukur, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang diseru dengan hai jiwa yang tenang. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, membaca hati bagian yang ketiga, insya Allah. Terima kasih, dan saya tidak akan lupa, mudah-mudahan jangan lupa, dalam kesempatan menyampaikan beberapa pengalaman saya ini, saya hanya berbagi pengalaman gratis, saya tidak perlu imbalan, hanya karena sayang. Segala sesuatu yang dimotivasi oleh sayang, itu bukan karena cari imbalan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.